Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur. Di sini saya akan melakukan satu kegiatan yaitu observasi untuk memenuhi tugas dari matkul SPI tentang peradaban Islam. Jadi di sini saya akan mengobservasi salah satu budaya tokoh penyebaran Islam di Blambangan yaitu Banyuwangi, khususnya di Pondok Pesantren Darussalam Lokagung, yaitu Kyai Haji Muchtar Syafaat. Kyai Haji Muchtar Syafaat merupakan pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Darussalam Lokagung di Banyuwangi. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren terbesar di Banyuwangi. Kyai Muchtar Syafaat lahir pada tahun 1918. Almarhum Kyai Haji Muchtar Syafaat di masa kecil dikenal dengan panggilan Syafaat. Beliau berasal dari Dusun Sumantoro, Ploso, Kecamatan Klaten, Kabupaten Kediri. Semenjak kecil, beliau tekun mempelajari ilmu agama dan berkemauan keras untuk mendalaminya. Hal ini terbukti dengan ketekunan beliau. Setiap sore hari menjelang maghrib, beliau selalu menuntut ilmu di musola dekat rumah beliau. Akhirnya, pada tahun 1930, beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, asuhan dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal dengan ilmu hadisnya. Kemudian beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Ibrahim di Stail, Kabupaten Banyuwangi. Di Ponpes inilah beliau dihadapi masalah. Almarhum Kyai Dimyati, putra dari Kyai Haji Ibrahim, pengasuh dari Pondok Pesantren Ibrahim, mengalami jadab. Suatu ketika beliau mengusir Kyai Syafaat dan kedua sahabatnya, Kyai Mawardi dan Kelik. Ketiganya merupakan santri yang beliau benci. Suatu hari ketika Kyai Syafaat mengajar para santri, Kyai Dimyati melempari Kyai Syafaat dengan maksud agar Kyai Syafaat meninggalkan Pondok Pesantren Ibrahim. Maka ketika itulah beliau dan sahabatnya meninggalkan jalan dan menuju ke rumah kakaknya Uminatun yang berada di Lokagung. Perjuangan beliau dimulai dari mengajar ngaji dan kitab-kitab dasar di musola milik kakaknya yang diikuti oleh para pemuda dan santri yang dulu pernah beliau ajar ketika di jalan. Beberapa bulan berikutnya, musola tersebut tidak dapat lagi menampung para santri yang ingin belajar kepada Kyai Haji Syafaat. Melihat kondisi yang demikian, Kyai Syafaat merasa prihatin sehingga berkeinginan untuk pindah dari daerah Lokagung. Namun hal tersebut dilarang oleh Kyai Haji Soleh. Bahkan kemudian Kyai Haji Syafaat dinikahkan dengan seorang gadis yang bernama Siti Maryam. Setelah menikah, beliau pindah ke rumah mertuanya. Di tempat yang baru ini terdapat musola yang dapat digunakan Kyai Haji Syafaat untuk mengajarkan ngaji dan kitab-kitab dasar. Dalam kurun waktu 1 tahun, jumlah santri meningkat secara signifikan, sehingga musola tersebut tidak dapat menampung santri-santri yang terus bertambah. Kemudian muncullah ide mendirikan masjid yang lebih besar untuk keperluan sholat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Beliau memerintahkan para santri untuk mengumpulkan bahan bangunan
untuk keperluan pembangunan masjid. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1951, dan dalam perkembangan selanjutnya tanggal inilah yang dijadikan peringatan berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Dalam pendirian pondok pesantren ini, beliau dibantu sahabatnya, yaitu Kiai Haji Muhyiddin dan Kiai Muallim. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren Darussalam Blok Agung berkembang sangat pesat hingga santri-santrinya berasal dari berbagai penjuru Indonesia, mulai dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan Flores, berbondong-bondong untuk menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Pada tahun 1978, pondok ini secara resmi memiliki badan hukum yang berbentuk yayasan. Akhirnya Kiai Haji Mukhtar Syafaat wafat pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 2 Februari 1991 Masehi, dan dimakamkan di makam keluarga dengan meninggalkan 14 anak dari istri pertama dan 7 anak dari istri kedua. Dan itulah sekilas biografi dan perjuangan Kiai Haji Mukhtar Syafaat dalam mendirikan dan mengabdikan kepada masyarakat dan bangsa. Semoga kita semua dapat meneladani perjuangan dan ketekunan beliau selama hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.